Sebelum menyaksikan video kami, jangan lupa klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Amdillah dan rekan saya Dwi Arianti. Kami dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Daerah atau Sastra Melayu. Ini merupakan salah satu tugas UTS kami dari mata kuliah Telaah Naskah yang diampu oleh Ibu Ii Dayanti. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang hikayat Hang Tuah. Hang Tuah merupakan anak dari pasangan Hang Mahmud dan Dang Mertu, yang mana mereka diperkirakan tinggal di Sungai Duyung yang terletak di Pulau Lingga, yang mana di sebelah selatan Kepulauan Riau. Jadi sebelum Hang Tuah ini lahir, Hang Mahmud pernah bermimpi bahwasannya anaknya disinari oleh cahaya bulan yang lembut, dan akhirnya hal ini juga yang mendorong mereka untuk pindah ke Bintan, yang mana di Bintan itu kerajaannya maritim, dan Hang Mahmud berpikir di sana lebih mudah untuk mencari nafkah. Maka pada umur Hang Tuah 10 tahun, Hang Tuah pergi berlayar ke utara Singapura bersama dengan 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Maka di tengah perjalanan mereka dikejar oleh bajak laut. Namun dengan kecerdasan mereka, akhirnya mereka dapat mengalahkan bajak laut tersebut. Dan dalam kesempatan lain, Hang Tuah pernah membunuh satu pengacau, dan bersama 4 sahabatnya mereka pernah membunuh 4 pengacau yang ingin membunuh Datuk Bendahara. Dan akhirnya berita ini terdengar oleh Raja, dan Raja menyuruh Datuk Bendahara untuk menjadikan mereka berlima sebagai pesuruh di istana. Saat Hang Tuah dan 4 sahabatnya ini ke istana dalam keadaan membangun dan stabil. Dan dalam kesempatan ini juga mereka belajar bela diri dan ilmu sihir pada seorang guru terkenal yang bernama Arya Putra. Dan penulis juga mengatakan bahwasanya Hang Tuah ini pada usia mudanya sudah menguasai 12 bahasa. Nah, saat Hang Tuah ini menjadi seorang pemuda kesayangan Sultan, maka dia dikirim ke Majapahit, yang kemungkinan merupakan kerajaan terhebat di Asia Tenggara pada saat itu. Yang mana Hang Tuah ini sebagai wakil Sultan untuk menikahi putra Betara yang bernama Raden Galuh Cendana Kirana. Keberanian, kedisiplinan, dan juga kesantunan Hang Tuah ini dalam pergaulan kemudian diuji, dan dia berhasil melewati semua ujian tersebut dengan sangat baik. Dia kembali lagi ke Majapahit untuk mengawal raja guna melakukan upacara pernikahan. Tantangan yang dihadapinya lebih besar lagi dan susah ditaklukkan. Dia dan para sahabatnya diserang oleh para pengacau dan mereka diperdaya dengan berbagai macam cara. Namun lagi-lagi mereka akhirnya menang. Nah, selama perjalanan menuju Majapahit ini, Hang Tuah juga dapat mengalahkan seorang kesatria pengembara bernama Tamingsari, yang mana Tamingsari ini diutus oleh Pati Gajah Mada untuk membunuh Hang Tuah, dan pada akhirnya Betara memberikan keris sakti Tamingsari kepada Hang Tuah. Nah, pada saat Hang Tuah ini kembali ke Malaka, pembesar dari kerajaan itu iri dengan Hang Tuah, dan akhirnya mereka membuat siasat dan memfitnah Hang Tuah bahwasanya Hang Tuah ini berselingkuh dengan selirnya kesayangan raja. Tanpa menyelidiki terlebih dahulu, raja mempercayai itu, dan akhirnya raja kecewa dan menyuruh Datuk Bendahara untuk membunuh Hang Tuah. Namun karena Datuk Bendahara ini adalah seorang menteri yang bijaksana, ia meminta bahwasanya Hang Tuah ini dia meminta perlindungan untuk Hang Tuah, yang mana Hang Tuah disuruh pergi ke Indrapura untuk mendapatkan perlindungan. Namun semata-mata hal ini sebenarnya hanya untuk memulihkan kondisi, yang mana Datuk Bendahara bersiasat untuk mengembalikan kepercayaan raja kepada Hang Tuah. Dan pada akhirnya Hang Tuah membawa Tunteja kepada raja, yang mana Tunteja adalah seorang wanita yang cantik, membuat raja terpukau dengannya, dan kepercayaan raja kembali lagi kepada Hang Tuah. Saat kepercayaan raja sudah kembali kepada Hang Tuah, kembali diuji, yang mana pembesar dari kerajaan lagi-lagi memfitnah Hang Tuah. Mereka memfitnah bahwasannya Hang Tuah ini memiliki hubungan gelap dengan pegawai di kerajaan, sehingga raja marah dan berniat lagi untuk membunuh Hang Tuah. Akhirnya raja menyuruh Datuk Bendahara untuk
membunuh Hang Tuah. Dan lagi-lagi Datuk Bendahara menyelamatkan Hang Tuah. Hang Tuah tidak jadi dibunuh olehnya, tetapi disembunyikan di kebun buah miliknya yang mana jauh dari pengawasan orang-orang Malaka. Maka dengan disingkirkannya Hang Tuah dari kerajaan, Raja memposisikan Hang Jebat untuk menggantikan Hang Tuah. Dan akhirnya Hang Jebat diposisikan sebagai posisi Hang Tuah terlebih posisi Hang Tuah sebelumnya. Namun keadaan ini sebenarnya Hang Jebat posisinya ini tidak hanya untuk menaikkan derajatnya, tetapi dia juga berniat untuk membalaskan dendamnya atas kematian Hang Tuah. Dan akhirnya Hang Jebat menjadi kesayangan raja. Namun Hang Jebat melakukan pengkhianatan yang besar. Kenapa? Karena Hang Jebat menguasai istana dan juga dayang-dayangnya, yang mana dayang-dayang itu juga merupakan kesayangan raja, sehingga raja ini marah dan merasa malu juga, dan ia akhirnya pergi dari kerajaan. Namun di dalam hati raja ia merasa sangat menyesal kenapa dahulu dia membunuh Hang Tuah. Padahal kan sebenarnya dia juga belum menyelidiki apakah isu itu benar atau tidaknya. Namun lagi-lagi Datuk Bendahara menyelamatkan raja, yang mana Datuk Bendahara menyebut kepada raja bahwasanya Hang Tuah itu belum mati, tapi dia sembunyikan di kebun buah miliknya. Dan akhirnya raja menyuruh Hang Tuah untuk pulang ke kerajaan dan membunuh Hang Jebat. Namun sebelum membunuh Hang Jebat ini, Hang Tuah terlebih dahulu berdiskusi dan juga berbicara kepada Hang Jebat, yang mana kan Hang Jebat ini juga sahabatnya kayak gitu. Jadi akhirnya setelah berdiskusi, Hang Jebat ini juga tahu bahwasanya dia tidak akan terbunuh selagi dia memegang keris Tameng Sari yang dulu diberikan kepadanya setelah Hang Jebat dihukum mati. Namun pada akhirnya Hang Jebat melakukan sebuah siasat yang mana dia mencuri keris Tameng Sari walaupun dengan cara yang tidak terhormat. Akhirnya Hang Tuah mendapatkan keris Tameng Sari itu dan membunuh Hang Jebat, dan Hang Jebat meninggal dalam keadaan yang berdarah-darah. Setelah kematian Hang Jebat yang tragis, Malaka menjadi stabil. Pedagang dan santri dari seluruh dunia menjelajahi pelabuhan. Berbagai isi dari istana lain diterima untuk membalas kunjungan diplomatik. Maka Hang Tuah diangkat sebagai utusan ke istana Keling dan Cina. Perang tidak lagi terjadi ketika hubungan diplomatik yang baru telah terbangun. Penduduk Malaka percaya dengan kemampuan mereka dan bangsa dengan kerajaannya. Mereka percaya pada diri mereka sendiri dan kesuksesan mereka dalam perdagangan dan pemerintahan. Dalam peran barunya, Hang Tuah memimpin misi menuju Majapahit, Keling, Cina, Sri Lanka, Brunei, Aceh, Mesir, dan Roma untuk berdagang. Tugasnya adalah untuk membangun hubungan antara Malaka dengan semua kerajaan tersebut. Dalam beberapa kesempatan, dia atau wakil sultan lainnya membeli mutiara dan gajah untuk menggambarkan kalau kerajaan mereka makmur, dan akhirnya untuk kebutuhan mereka membeli senjata dari Roma sebab Malaka sedang terancam atau diserang oleh bangsa Portugis. Penjelajahannya adalah penjelajahan yang panjang, sebuah pencarian untuk mengetahui arti dan pentingnya Malaka di dunia. Perjalanan yang awalnya untuk membeli senjata tersebut juga menjadi sebuah perjalanan spiritual karena dia dan sahabatnya mengunjungi tempat suci umat Islam, yaitu Jeddah. Ini adalah bagian yang lebih spiritual dan tenang dalam cerita hikayat Hang Tuah. Setelah menceritakan perang yang sangat dahsyat untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh, ketika Hang Tuah kembali ke Malaka, ancaman Portugis akhirnya menjadi kenyataan. Dengan terjadinya penyerbuan, Hang Tuah sekarang sudah cukup tua dan sakit-sakitan, tetapi dia masih dapat membela Malaka untuk terakhir kalinya dan mengalahkan orang asing yang tamak itu. Hasil karya hikayat Hang Tuah ialah karya sastra yang jenius. Meskipun sebagian besar dari hikayat itu sendiri susunan, bahasa, pergerakan, dan deskripsinya disusun dengan baik, tetapi ada juga beberapa bagian yang memperlihatkan kecerdasan penulis atau penyusun terpancar dengan sangat baik. Beberapa